Hai teman-teman, pertama-tama mohon maaf karena baru bisa update lagi karena ada kesibukan eh, jadi agak susah gitu buat cari-cari info. Tapi di malam ini ada beberapa bocoran-bocoran kecil untuk event di tanggal 26 nanti teman-teman. Apa aja? Yang pertama ada di pemain yang pertama. Nah, pemain ada banyak gitu teman-teman. Jadi kita kemarin-kemarin tuh dapat banyak bocoran-bocoran dan ini yang udah fix teman-teman. Ini kita dapatnya dari Madrista ya teman-teman, Madrista FC. Jadi dia juga dapat informasinya akurat ya teman-teman ya. Yang nama-nama terkenal di sini ya semua terkenal sih. Cuma yang saya highlight itu ada Alexander Arnold yang kemarin keluar CDM ya. Ini mungkin keluarnya RB-nya mungkin teman-teman. Terus ada brand dari Dortmund yang udah lama nggak muncul-muncul ya. Terus Calafiori kali ini dia udah di Arsenal. Terus Cole Palmer. Terus yang terkenal lagi Diaby, Griezmann, ada Gray, ada Endrick teman-teman. Yang isu-isunya ini kita akan dapat gratis. Endrick posisinya saya kurang tahu. Ada Di Marco. Nanti ini awalnya tadi saya kiranya Bellingham teman-teman, ternyata Jobe Bellingham. Jadi saudaranya Jude Bellingham ya teman-teman, bukan Bellingham yang di Real Madrid tapi saudaranya Jobe Bellingham. Terus ada Yamin Yamal yang mungkin sangat-sangat menarik ya. Di akhir-akhir musim ini ada Pau Kubarsi, ada Palikinha yang udah di Bayern Munchen, aduh kok susah sebut namanya. Terus ada Mbappe, ya ini dia udah di Real Madrid. Terus yang berikutnya ada Savinho, ada Thuram, ada Varane, ada Wharton, ada Yildiz, ada Circe. Teman-teman kalau mau lihat lebih spesifik bisa di pause aja videonya. Terus yang menarik adalah ikonnya. Nah, tadinya saya berpikir Bell dan Buffon itu hanya kebagian di FC yang itu ya, yang di PS, yang di komputer gitu ya, FC 25. Ternyata di mobile juga keluar, teman-teman. Jadi yang baru itu ada Bell, ada Buffon, terus ada Thuram RB, Buffon GK, Bell itu RW ya, teman-teman. Selain itu ada Peter Kurz, ada Lucio, ada Park Ji-sung, ada Petit, ada Fowler. Kurz udah pasti ST, Lucio CB, Park Ji-sung ini biasanya dia normalnya di LM. Cuma kita nggak tahu nih, tiba-tiba keluar di LW kan kita nggak tahu. Terus Petit CDM, Fowlernya di ST. Oke. Nah, selain pemain-pemain itu kita juga dapat info tentang eventnya teman-teman. Kali ini event yang akan muncul adalah event TOTW, Team of the Week ya. Jadi mungkin kalau Team of the Week harusnya tiap minggu keluar ya, yang baru gitu ya. Nah ini ada 3 chapter. Chapter pertama itu mungkin ya kayak rangkuman keseluruhan lah. Jadi kayak penjelasannya, terus shortcut buat sampai ke chapter 2 dan chapter 3 kayak gitu-gitu. Nah, di mana chapter 1 itu ada key match, jadi kayak pertandingan utamanya. Terus ada TOTW Challenge. TOTW Challenge itu jadi kayak mode tantangan. Terus ada exchange. Yang pertama itu Witsel, yang kedua itu Rodrigo. Saya nggak tahu langsung keluar semua, apakah satu-satu dulu gitu ya. Terus kalau kita pencet key match, nanti itu akan ada pertandingan apanya di chapter 2. Cuma nggak dijelasin ya seperti apa. Terus di TOTW-nya chapter 3 itu akan ada galeri pemain-pemain di TOTW. Terus ada pack-nya itu kayak yang beli lah, kayak di store gitu, beli ya 3.000 diamond, 7.400 diamond, cuma belum tahu bentuknya kayak gimana. Terus ada quest-nya teman-teman. Di sini kita harus ngehasilin 100 football center point. Terus hasilkan 300 football center point. Terus kita harus swap satu TOTW player TOTW 25 player. Ini ke tim harusnya ya. Terus ada swap
TOTM 25 player ke tim gitu ya. Nah, kita nggak tahu apa yang akan didapatkan setelah kita ngehasilin ini semua gitu. Nah, itu doang gambaran besarnya. Kita masuk ke event anniversary-nya, event totalnya. Semuanya ini dari Sapurit ya teman-teman. Kebetulan ini nggak bisa ke capture gitu ya. Nah, di sini ada 5 chapter. Chapter pertama itu anniversary challenge, anniversary quest, terus join founders. Founders itu jadi dia bilang di sini pertukaran teman-teman. Founders mungkin kayak pemain-pemain founders kayak waktu pertama kali reset ya teman-teman. Jadi yang warna hijau-hijau itu. Nah, terus ada special thanks, unlock after become founders. Berarti kita harus exchange founder dulu baru bisa jadi founder. Setelah itu kita baru dapat special thanks. Terus ada top exchange, terus ada best offer. Best offer ini ya mungkin pertukaran karena kemarin saya lihat ada info tentang flash sale. Cuma nggak tahu bagaimana bentuknya ya teman-teman, kita lihat besok aja. Nah, terus chapter 2-nya adalah mainnya. Berarti ini adalah yang akan kita mainin tiap harinya teman-teman. Ada season parade, ada season review, terus ada milestone. Nah, ini nggak dijelasin lebih ringkas, lebih detail, jadi kita cuma bisa menebak-nebak. Terus kita masuk ke chapter 3, ada reward. Rewardnya itu dari iklan atau dari toko, terus dari mini-mini games, terus dari milestone yang chapter 2 gitu teman-teman. Terus yang ke chapter 4 ini yang flash sale tadi saya bilang nih, mungkin ini yang maksudnya best offer ya teman-teman. Ada refresh 3 times a day. Berarti jadi kayak flash sale-nya itu akan ada 3 bagian tiap hari. Jadi tiap hari akan 3 kali refresh gitu, 3 kali flash sale. Jadi misalnya pagi itu akan pemainnya A, B, C gitu ya. Siangnya refresh lagi, nanti pemainnya B, C, D gitu. Misalnya terus sore refresh lagi, pemainnya E, F, G gitu ya, kita nggak tahu. Terus ada daily reward, wow mantap. Ada flash sale rewards. Terus ada milestone spend. Wah, ini yang agak susah nih. Apakah free player masih bisa? Karena ini disuruh spend 500 minimal FP point. Jadi bukan FIFA point ya, FC Mobile Point ya sekarang ya, 500, 2000, 5000 sampai 10.000. Nah, kita nggak tahu apakah hasilnya akan worth it dengan yang kita spend gitu ya. Nah, chapter 5 adalah galeri. Jadi ini mah nggak ada apa-apa ya, cuma kayak kalau teman-teman mau lihat pemain-pemain apa aja sih, nah itu bisa lihat di galeri. Ada daily bonus, fitur player, icon, heroes, prodigies, sama top transfer gitu ya teman-teman. Nah, selain ini kita bisa lihat juga pertukaran ya. Tunggu sebentar. Selain itu teman-teman, kita juga punya hadiah divisi rival yang baru nih teman-teman. Jadi yang baru itu dia offernya udah naik. Jadi ada 3, ada 93 sampai 100, 96 sampai 100, 98 sampai 100. Terus untuk hadiah-hadiahnya juga ada yang 97 sampai 102 ya teman-teman. Nah, untuk rate-nya seperti apa kita lihat lagi. Nah, rate-nya seperti ini. Kalau untuk bundle yang 93 sampai 100 itu offer 100-nya rate-nya di 1,15% ya. Kalau bundle 96 sampai 100 itu rate-nya di 4,35. Ya, kalau bisa ngambilnya yang rate bundle 96 sampai 100 ya, karena rate-nya lebih gede. Terus kalau teman-teman ngambil bundle yang 98 sampai 103, ini biasanya yang 10.000 deh. Kalau bukan yang 10.000 pasti yang pakai koin yang warna emas itu kan, yang dapatnya dari legendary. Itu bisa dapat 103 dengan rate 1,59%. Rate 102-nya adalah 3,17%. Jadi ini bagus banget ya teman-teman. Ini antara yang pakai
koin yang dapat dari divisi rival yang legendary ke atas, atau ini tuh yang untrade teman-teman. Ya, kita belum tahu skemanya kayak gimana, cuma kita udah dikasih lihat rate-nya. Terus ada bundle satu lagi 97 sampai 102. Itu rate 102-nya bisa sampai 1,59. Ini worth it banget ya. Terus ada bundle 96 sampai 103. Ini biasanya agak scam nih. Tapi nggak tahu ya, kita coba aja nanti. 102-nya itu rate-nya sampai 1,05%. Rate 103 offernya itu di bawah 1%. Di bawah 1%-nya kita nggak tahu nih. 0,00001 juga di bawah 1%, teman-teman. Jadi ini benar-benar kehokian lah teman-teman kalau bundle. Jadi kalau bisa ngambilnya 98 103 kalau nggak terlalu mahal. Ya, ini udah pasti 1% lebih lah gitu ya. Masih peluangnya agak banyak lah. Dibanding yang di bawah 1% ini kita nggak tahu rate-nya berapa. Oke. Yang ketiga itu adalah perpanjangan waktu atau bisa dibilang extra time. Jadi nanti di tanggal 24, mungkin di kita tuh tanggal 25 ya. Tanggal 25 itu akan ada extra time yang baru. Jadi nanti mungkin di hari Rabu ya, berarti ya di hari Rabu ada yang baru. Jadi di sini di spesifikasi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada quick picks. Picks itu yang kayak biasa, yang harian yang free teman-teman. Harusnya seperti itu ya. Quick picks itu 90 sampai 99. Terus ada yang kedua itu yang kalau sekarang tuh pakai 1000 koin teman-teman. Pakai 1000 koin itu nanti akan dirotasi setiap hari antara tipe attacker, midfield atau defender gitu. Jadi misalnya hari Senin attacker, Selasa midfield, Rabunya defender, Kamisnya balik lagi ke attacker. Itu terulang terus teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau gacha ya harus tahu ini tuh jatahnya apa gitu. Nanti pasti ada tulisannya sih di sana. Jatahnya attacker, midfield atau defender. Jadi teman-teman bisa cocokin dengan timnya teman-teman, butuhnya yang mana gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah all pick ya. Jadi all pick itu jadi semua posisi gitu. Jadi nggak cuma attacker, midfield atau defender. Jadi semua. Jadi ada yang penyerang, gelandang, defender, itu ada semua di all pick. All pick ini yang 3000 itu teman-teman. Nah, ini kan ada rate-nya ya. Ini rate yang lama. Kita lihat langsung rate yang baru. Nah, ini rate yang baru. Revisi the new extra time. Nah, ini yang elite bisa sampai 103 offernya teman-teman. Ini tuh yang 3000 koin ya. Jadi 102-nya dapat persentasenya di 1,59 ya. Mantep ya. Lumayan ya. Jadi kayak sama dengan yang rival divisi itu gitu ya. Cuma ini kan kita bisa pilih dari 4 pemain. Terus kalau rotation itu yang tadi yang bisa pilih hari pertama penyerang, hari kedua gelandang, hari ketiga defender. Nah, ini yang maksudnya rotation. Itu sampai di over 101 teman-teman ya. Ternyata dia cuma sampai over 101. Over 100-nya itu 1,14. Over 101-nya di bawah 1%. Kita nggak tahu berapa ya. Terus quick pick kalau kita lihat persentasenya sama gitu, nggak ada yang berubah. Jadi 98-nya di bawah 1%, 99-nya di bawah 1%. Selama ini kita kan kalau quick pick yang free itu kan jarang lah ya dapat 99 ya. Kayak 97 aja udah hoki banget kan. Itu waktu itu overnya paling tinggi 97. Nah, ini over paling tingginya 99 sekarang, tapi di bawah 1%, nggak tahu berapa persen ya. Nah, udah teman-teman, itu aja infonya yang terbaru. Sangat dikit ya, tapi semoga teman-teman jadi bisa nentuin, oh saya maunya gacha ini sekarang, yang ini gitu ya, bukan yang kemarin gitu. Kemarin mah jelek misalnya. Nah, terus
Ini kita keluarin dulu. Teman-teman mungkin udah nyari kapan sih pemain-pemain ini OVR-nya harganya jadi turun gitu. Kalau saya lihat sih harganya masih stabil ya teman-teman. Ini bahkan nggak turun-turun amat gitu. Ada sih beberapa yang turun, kayak Bagio itu turun kan, dia harganya kemarin ratusan juta, seratusan lah, sekarang udah 78. Tetapi kayak pemain-pemain yang masih tren itu kayak Ronaldo, Pele, Abadi Pele malah naik. Kemarin cuma 100 berapa, sekarang udah 263. Cannavaro semakin naik 186, Douglas turun, tapi nggak signifikan. Ferdinand turun juga. Company ya lumayan lah. Neymar turun dari 500 jadi 300. Pirlo yang kemarin 180 turun jadi 168. Teman-teman yang buat mau nyari pemain, mau nungguin pemain turun agak susah ya. Tadinya juga saya nungguin pemain turun, tapi ternyata turunnya nggak signifikan. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat budget masuk nih kayak Arnold, sekarang 140, kemarin tuh sampai 260. Ini sih masih ada kemungkinan turun lagi ya, karena yang jual lebih banyak daripada yang beli gitu, otomatis bakalan turun lagi. Nah, puncaknya mungkin nanti saat event berlangsung itu harusnya sih kalau keluar 103 over 100-nya pasti turun ya. Udah pasti turun ya. Casemiro ini udah murah banget nih, 57. Udah ngelewatin paling rendahnya dulu. Merahnya berapa? 116 juta. Wah, udah paling turun nih, rendah nih teman-teman. Kalau mau ngambil paling enak lihat gitu. Jadi lihat titik terendahnya itu bulan 8 itu di harga 150-an lah mungkin. Sekarang udah 127, bahkan di market 118 udah bisa beli nih teman-teman sebenarnya. Kalau teman-teman nunggu kalau kayak gini kan di market 6 yang jual, 6 yang beli, ini mah bakalan naik gitu. Nah, kalau yang bakalan turun itu yang kayak tadi teman-teman kayak gini. Nah, yang jualan lebih banyak daripada yang beli. Nah, itu pasti turun. Oke. Berkam. Nah, ini pasti. Ini mah masih seimbang lah. Masih bisa turun, bisa naik, tapi kalau kayak gini biasanya turun sih. Nah, ini mah turun sih. Itu sih cara dia naik atau turun ya, paling gampangnya gitu. Jota turun, ini mah udah pasti. Ini mah naik nih, harga merahnya naik, harga silvernya turun ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat pemain-pemain andalan saya kayak Raul gitu kan. Ini sih masih tinggi ya menurut saya, 115 juta dengan harga pembukaan 61 juta. Masih bisa turun nih, masih bisa ditungguin, menurut saya buru-buru. Nah, kalau yang kayak merahnya ini naik nih udah pasti, karena yang beli nih 10. Nah, yang jualnya dikit teman-teman. Jadi teman-teman tipe yang beli sekarang atau nunggu event gitu. Nanti takutnya tunggu event yang pemain-pemain yang diincar malah naik gitu ya. Jadi lihat kesempatannya udah bagus, belilah. Oke, kayak ini harganya normal nih 193 semua. Bisa nih dicomot di merah gitu kan. Jangan ambil di silver kecuali mau invest. Comot di merah 200 juta. Mantap kan. Oke teman-teman, sekian videonya biar nggak terlalu panjang. Thank you dan terima kasih yang udah subscribe, terima kasih buat yang udah like juga. Semoga semakin lama videonya akan semakin menginspirasi dan semakin membantu. Thank you.